Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Iqbal, mahasiswa Magister Teknik Geofisika ITS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Geologi Indonesia. Presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Geologi Regional, di mana saya akan merangkum dari dua sumber materi penting yang disampaikan oleh Bapak Awang Harun Satyana dan juga Bapak Salahuddin Hussein yang akan saya satukan dan saya rangkum eh, tentang bagaimana Indonesia terbentuk secara tektonik dan bagaimana hal tersebut mengontrol sumber daya serta bencana geologi yang ada di negara kita. Eh, Presentasi ini saya akan eh, membagi menjadi empat bagian, yaitu yang pertama tatanan tektonik Indonesia, yang kedua geologi regional Indonesia Barat, yang ketiga evolusi tektonik Indonesia Timur, dan yang terakhir bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi kepada bencana dan juga sumber geologi yang ada di negara kita. Langsung saja yang pertama yang akan saya bahas yaitu tatanan tektonik Indonesia. Untuk memahami geologi Indonesia, kita harus mulai dari skala paling besar, yaitu posisi negara Indonesia ini sendiri dalam konteks lempeng tektonik dunia sebagaimana terlihat pada peta ini. Wilayah Indonesia terletak tepat pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia di sebelah barat dan juga utara, lempeng Indo-Australia di sisi selatan, dan juga lempeng Pasifik, eh, termasuk lempeng Filipina dan juga lempeng Mikro Carolina di sisi sebelah timur. Interaksi antara ketiga lempeng ini berupa subduksi, kolisi, dan juga sesar transform yang menjadikan Indonesia salah satu jalur tektonik teraktif di dunia. Kita sering menyebutnya sebagai bagian dari cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Kompleksitas tektonik inilah yang nantinya akan kita lihat menjadi pengontrol utama pembentukan jalur gunung api, gempa bumi, serta cekungan sedimen penghasil migas serta mineral di seluruh Indonesia. Hmm. Ya, selanjutnya kita akan bahas yaitu Indonesia dapat dibagi menjadi dua tatanan besar. Yang pertama yaitu Indonesia Barat yang sering disebut sebagai Sundaland atau paparan Sunda, dan yang kedua adalah Indonesia Timur. Indonesia Barat dicirikan oleh kerak benua yang tebal dan relatif stabil karena merupakan bagian dari lempeng Eurasia. Di kawasan ini berkembang cekungan-cekungan sedimen tersier yang menjadi tulang punggung produksi migas nasional kita, seperti yang nanti akan kita bahas di daerah Sumatera dan juga Jawa serta Kalimantan. Sebaliknya di Indonesia Timur jauh lebih kompleks. Kawasan ini dicirikan oleh kumpulan blok-blok tektonik kecil atau yang disebut sebagai tiren. Hasil dari proses kolisi, subduksi ganda, dan pemekaran laut yang bahkan masih aktif sampai saat ini. Kemudian, batas antara Indonesia Barat dan Timur sebenarnya menariknya. Pertama kali dikenal bukan oleh seorang geoscience, melainkan oleh ahli biologi. Yang kita tahu yaitu garis Wallace, atau yang membagi wilayah persebaran fauna bertipe Asia di sisi barat dan juga fauna bertipe Australia di sisi timur. Wilayah peralihan di antara kedua garis tersebut disebut Walasi yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, kawasan yang terkenal dengan keunikan biota campuran Asia dan juga Australia. Yang menarik untuk kita sebagai geoscience, batas biografi ini ternyata berkorelasi yang sangat kuat antara batas geologi dan juga tektonik. Hal ini karena keduanya dikontrol oleh sejarah yang sama, yaitu perpisahan benua purba dan migrasi fauna yang mengikuti jembatan daratan yang ada pada masa lampau. Sekarang mari kita lihat batas ini dari sudut pandang geoscience. Secara geologi, batas Indonesia Barat Timur ditandai oleh tepi timur Sundaland yang berbatasan langsung dengan kumpulan blok-blok tektonik berukuran kecil hingga menengah. Di sini penting untuk kita pahami definisi tiren atau tiren adalah unit kerak yang memiliki sejarah, batuan, dan stratigrasi berbeda dari kerak di sekitarnya.
Sebagaimana ditunjukkan pada peta di sisi kanan ini, Indonesia Timur tersusun antara blok-blok atau tiren yang berasal dari pecahan tepi utara Australia maupun fragmen kerak Samudra Pasifik. Tiran-tiran ini berkumpul melalui proses yang disebut amalgamasi yang berlangsung sejak era Mesozoikum. Untuk memberikan gambaran dinamis, mari kita lihat rekonstruksi tektonik regional ini. Rekonstruksi ini merupakan menunjukkan dengan jelas bahwa konfigurasi kepulauan Indonesia yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari pergerakan dan juga kolisi lempeng serta tiren selama puluhan juta tahun. Sebagai contoh, pada 90 juta tahun yang lalu atau pada zaman Kapur akhir, posisi Sundaland, Australia dan lempeng-lempeng Pasifik sangat berbeda dengan posisi yang kita lihat hari ini. Proses-proses utama yang membentuk wajah Indonesia saat ini yaitu rifting atau pergeseran di timur timur Sundaland, migrasi dan kolisi berbagai tiren, pembukaan Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, hingga akhirnya pembentukan Laut Banda yang merupakan fase paling muda dalam evolusi ini. Kemudian kita akan membahas tentang geologi regional Indonesia Barat. Hmm. Mari kita mulai dari Sumatera. Sumatera terletak pada tepi barat Sundaland yang mengalami subduksi miring dari lempeng Indo-Australia di Palung Sunda. Proses subduksi miring ini menghasilkan rangkaian cekuan busur belakang atau yang sering dikenal dengan back arc di sepanjang pulau Sumatera itu sendiri. Sebagaimana terlihat pada penampang ini, terdapat tiga cekuan utama dari utara ke selatan. Cekuan Sumatera Utara, cekuan Sumatera Tengah, dan juga Sumatera Selatan. Ketiganya mulai berkembang sejak fase rifting pada zaman Paleogen dan terisi oleh sedimen baik pada fase Shinrift maupun Pasca Rift. Kemudian kita lanjut ke Pulau Jawa. Pulau ini juga berada pada jalur subduksi lempeng Indo-Australia, namun dengan pola geologi berarah barat timur yang mengalami perubahan signifikan dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Pada penampang tektonik yang ditampilkan, kita dapat melihat jalur gunung api kuarter di bagian tengah pulau serta cekungan sedimen utara di bagian utara yang dikenal sebagai zona anticlinorium eh, Jawa Timur Utara dan di bagian selatan yaitu zona pegunungan selatan. Cekungan Jawa Barat, Laut, dan Jawa Timur merupakan penghasil migas yang penting dengan source rock berasal dari serpih dan karbonat zaman Oligocene. Selanjutnya kita akan bahas Pulau Kalimantan. Pulau ini merupakan bagian inti dari Sundaland yang relatif stabil dibandingkan dengan pulau-pulau Jawa ataupun Sumatera. Pulau ini tersusun dari batuan dasar pratersier berupa komplek malian dan granit yang tersingkap di pegunungan Swaner dan juga pegunungan Meratus. Di sekeliling batuan dasar tersebut terbentuk cekungan-cekungan sedimen tersier seperti cekungan, kutai, tarakan, barito, dan asam-asam. Cekungan ini terbentuk akibat drifting dan kemudian pembebanan akibat pengangkatan daratan di sekitarnya, yang menjadikannya cekungan penghasil migas dan batu bara yang sangat penting untuk Indonesia. Tidak kalah penting, Ovela dan juga kompleks agresi di Kalimantan bagian timur dan barat daya merekam evolusi tepi Sundaland sejak zaman Kapur hingga Tersier. Kemudian sebagai penutup dari Indonesia bagian barat, eh, di sini terdapat Selat Makassar. Selat ini merupakan cekungan pemisah antara Kalimantan yang merupakan bagian Sundaland dengan Sulawesi Selatan. Makassar terbentuk melalui proses rifting. Selat Makassar terbentuk melalui proses rifting atau pergerakan kerak pada kisaran waktu 45 hingga 35 juta tahun yang lalu. Proses rifting ini terjadi akibat efek rollback lempeng yang menunjam di kawasan Laut Sepik
dan Carolina di sisi timur. Yang menarik, blok-blok Sulawesi bagian barat, tengah menjauh dari Kalimantan. Jadi sebagaimana di gambar ini dapat dilihat pada peta warna kuning. eh, Hingga saat ini Cekungan Selat Makassar menjadi salah satu target eksplorasi migas laut dalam yang penting di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evolusi tektonik Indonesia Timur. Untuk memetakan kompleksitas Indonesia Timur, Robert Hall pada tahun 2012 membagi kawasan ini menjadi 8 zona tektonik dengan sejarah pembentukan yang berbeda-beda. Empat zona pertama yaitu zona A, tepi timur Sundaland, yang meregang, kemudian zona B, lengan-lengan kolisi Sulawesi, zona C, pergeseran dan kolisi dua busur vulkanik, kemudian zona D, kolisi topi pasif Australia di kawasan Papua. Empat zona berikutnya yaitu zona E, pemekaran Laut Banda, zona F, kolisi dan deliminasi Laut Banda, kemudian zona G, perluasan Pegunungan Selatan Jawa Timur, dan zona H, pergeseran Sumba serta busur vulkanik Banda. Kompleksitas ini menjadikan Indonesia Timur menjadi laboratorium tektonik alami yang sangat unik karena hampir semua jenis batas lempeng, divergent, convergent, maupun transform hadir dalam satu kawasan yang relatif kecil ini. Mari kita lihat yang pertama yaitu zona lengan sisi timur Sulawesi. Lengan ini terbentuk dari kolisi antara prisma akresi yaitu kerak yang terkikis dan terlibat di zona subduksi dengan mikrokontinen Banggai Sula, yang merupakan fragmen dari tepi utara Australia. Proses subduksi yang terjadi menyebabkan batuan alveolit atau kerak samudra terangkat naik di atas batuan mikrokontinen Banggai Sula. Kita dapat melihat jejak pada sesar naik batu yang menjadi tepi kolisi utama sebagaimana tergambar pada peta penampang ini. Yang membuktikan bahwa proses ini masih aktif hingga sekarang adalah terjadinya gempa Banggai pada tahun 2019 dengan magnitud 6,9 yang terjadi tepat di zona kolisi seperti ditunjukkan batas-batas seismik. Selanjutnya kita akan membahas salah satu fenomena tektonik unik yaitu subduksi ganda di Laut Maluku. Laut Maluku merupakan salah satu dari sedikit lokasi di dunia dengan subduksi ganda yang saling berhadapan. Lempeng Laut Maluku menunjam ke arah barat, eh, di bawah Bukur Sangihe di bawah busur Sangihe dan secara bersamaan juga menunjam ke arah timur di bawah busur Halmahera. Sebagaimana terdapat pada gambar diagram tiga dimensi ini, subduksi ganda ini menyebabkan lempeng Laut Maluku semakin menyempit dan tersebut dari kedua sisi. Akibatnya, kedua busur vulkanik tersebut, Sangihe dan Halmahera, saling mendekat satu sama lain. Dan pada akhirnya diperkirakan akan berkolisi. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling menarik dari evolusi tektonik Indonesia Timur, yaitu pembentukan Laut Banda. Laut Banda terbentuk melalui mekanisme rollback subduksi di mana kerak samudra tua yang disebut Proto Banda berumur jura sekitar 160 juta tahun yang lalu menunjam ke arah utara dan menyebabkan penipisan serta pemekaran kerak baru di belakangnya. Proses ini berlangsung dalam beberapa fase. Fase pertama adalah subduksi awal protobanda sekitar 15 hingga 12 juta tahun yang lalu. Fase kedua adalah pecahnya spur sula dan pemekaran laut banda sekitar 12 hingga 7 juta tahun yang lalu. Dan fase ketiga adalah pemekaran laut banda selatan yang terjadi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Sebagaimana digambarkan pada eh, gambar ini. Akibat dari seluruh proses ini, fragmen kerak benua Spursula kini tersebar dan berserakan, mulai dari Sulawesi hingga Laut Banda. Nah, salah satu temuan paling menakjubkan dari Laut Banda adalah Weber Deep.
Weber Deep adalah sebuah palung laut yang sangat dalam, lebih dari 7.200 meter, terletak di Laut Banda. Palung ini terbentuk akibat proses delaminasi, yaitu terkelupasnya kerak benua tipis dan dari mantel litosfer yang berada di bawahnya. Pada tahun 2016, tim peneliti yang dipimpin oleh Pownal mengidentifikasi sebuah struktur bernama sesar Banda Detachment di tepi utara Weber Deep ini. Temuan ini sangat mengejutkan dunia geologi karena sesar ini diidentifikasi sebagai bidang sesar tersingkap terbesar yang pernah ditemukan di permukaan bumi. Yang menarik dari kegempaan modern di kawasan ini, seperti gempa pada 2019 dengan magnitudo 6,7 dan 5,9 membuktikan bahwa proses deliminasi dan pemekaran laut banda ini masih berlangsung aktif hingga sekarang. Bergerak ke arah selatan, kita akan membahas kolisi Timor. Timor merupakan bagian hasil kolisi antara Temi Pasif benua Australia dengan kompleks busur Banda atau Banda Forak yang sebelumnya berperan sebagai lempeng atas pada zona subduksi. Akibat kolisi ini, lapisan-lapisan sedimen tepi Australia tertumpangkan oleh naik Banda dan kompleks malihan Aileu, membentuk struktur implikasi yang kompleks sebagaimana terlihat pada peta geologi timur ini, yang membedakan berbagai kompleks batuan seperti Aileu, Mutis, dan Litoloi. Cekungan Timor Trok yang berkembang di selatan timur beserta banyak indikasi rembesan minyak di gas ini menjadikan kawasan ini target eksplorasi migas yang menarik. Meskipun struktur geologinya tergolong sangat rumit untuk dieksplorasi. Ah, Sekarang kita akan melihat dua kawasan sekaligus, yaitu Sunda Kecil dan Papua. Busur Sunda Kecil yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, merupakan kelanjutan dari jalur vulkanik Pegunungan Selatan Jawa Timur. Namun, bagian timurnya yaitu Sumba Flores dan Timur terpengaruh kuat oleh interaksi dengan Laut Banda dan tepi Australia. Pulau Sumba memiliki sejarah yang cukup unik. Pulau ini bergeser atau drifting menjauh dari Sundaland sejak 25 juta tahun yang lalu, sehingga kini terpisah dari jalur vulkanik aktif Sundaland. Terpisah dari jalur vulkanik aktif Sunda Kecil. Sementara itu, di sisi timur Papua, khususnya di Kepala Burung, terbentuk dari proses akresi antara busur vulkanik Sepik dan juga Caroline atau Cyclops dengan tepi utara lempeng Australia. Proses ini menghasilkan pegunungan tengah Papua sebagai salah satu contoh benturan benua dengan busur vulkanik. Sebagai penutup bagian evolusi tektonik di mari kita lihat hasil akumulasi dari seluruh proses yang telah kita bahas. Sebagaimana ditunjukkan pada peta konfigurasi blok tektonik ini, Indonesia Timur saat ini membentuk sebuah mosaik blok tektonik yang sangat beragam asal-usulnya. Kita dapat melihat blok Banggai, blok Sula Spur, blok Sumba, blok Seram, blok Buru, hingga blok di kawasan Kepala Burung Papua. Masing-masing dengan label dengan garis berhubung yang menunjukkan posisinya. Setiap blok ini dibatasi oleh sesar aktif, baik berupa sesar mendatar, transform, seperti sesar Sorong, dan juga sesar Palu Koro. Pemahaman dan selanjutnya kita akan membahas tentang bencana dan juga sumber daya geologi. Hmm, yang pertama yaitu bencana geologi, zona kegempaan dangkal yang merusak di Indonesia bagian timur. Zona ini terkonsentrasi pada tiga tatanan utama, yaitu sesar mendatar atau transform seperti Palu Koro dan Corong Sesar, yang merupakan sesar naik akibat kolisi seperti Sangihe dan Halmahera. Eh, jadi untuk sesar mendatar ada Palu Koro dan juga Sorong. Kemudian untuk sesar naik akibat kolisi terdapat contohnya seperti di Sangihe dan juga Halmahera, serta sesar naik belakang busur seperti busur Sunda dan juga busur Banda. Sumber tsunami historis dari tahun 1900 hingga 2018 juga tersebar di sepanjang sesar-sesar aktif tersebut. Ditambah
dua zona khusus yaitu sesar normal Selat Makassar serta sesar mendatar Seram Banda. Adapun gunung aktif di Indonesia Timur terbagi dalam empat busur, yaitu busur Sunda, busur Banda, busur Sangihe, dan juga busur Halmahera. Sebagaimana terlihat pada peta sebaran gunung api di sekitarnya, termasuk foto gunung Banda, termasuk foto gunung api Banda. Beralih ke sisi positifnya, mari kita lihat sumber daya migas Indonesia. Berikut adalah lapangan-lapangan migas yang ada di Indonesia. Secara nasional, sumber daya minyak dan gas kita terkonsentrasi di Cekungan busur belakang atau backup, yaitu di backup Sumatera dan juga backup Jawa yang telah kita bahas sebelumnya dengan total lebih dari 1.299 penemuan migas. Di Indonesia Timur, sumber daya migas dikontrol oleh kondisi tektonik kolisi seperti yang terjadi di lengan timur Sulawesi, Kepala Burung Papua, dan lepas pantai Timor. Kondisi kolisi ini berperan penting dalam pematangan hidrokarbon sekaligus penyediaan jebakan struktural. Kemudian kita akan membahas juga tentang sumber daya mineral. Sumber daya mineral kita sangat dikontrol oleh jenis batuan pembawa, terutama batuan ultrabasah atau oviolit pada zona kolisi dan juga abduksi di Indonesia Timur. Batuan ini merupakan sumber utama dari endapan nikel latrit, sumber daya yang kini sangat strategis untuk Indonesia. Mineralisasi logam dasar dan logam mulia seperti emas, tembaga, dan perak berasosiasi erat dengan jalur magmatik dan juga busur vulkanik. Eh, Hal ini kita dapat lihat juga di sabuk metalogenik di peta samping berikut yang membentang dari Sulawesi Utara, Maluku hingga Papua termasuk tambang Grasberg yang terkenal di dunia. Secara umum pengendalian tektonik lempeng terhadap mineralisasi ini mengikuti mode klasik. Endapan porfiri dan epithermal terbentuk pada busur vulkanik, endapan VMS pada kerak samudra, serta endapan laterit pada batuan ultrabasah yang terobduksi. Selanjutnya, sebagai pelengkap sumber daya energi, mari kita bahas batu bara dan juga panas bumi. Endapan batu bara Indonesia terutama berasal dari cekungan sedimen tersier di Sumatera dan juga Kalimantan yang terbentuk dari lingkungan rawa atau delta yang berasosiasi dengan fase pasca Rif. Adapun potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 29.452 megawatt tersebar di sepanjang jalur vulkanik aktif dari Sumatera dan juga Jawa. Kedua sumber daya energi ini pada dasarnya merupakan hasil langsung dari tatanan tektonik yang sama. Batu bara berasal dari sejarah cekungan sedimen, sementara panas bumi berasal dari jalur magmatisme aktif akibat subduksi. Sebagai penutup, saya ingin merangkum menjadi 5 poin utama pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yang menjadikannya salah satu kawasan tektonik paling aktif dan kompleks. Kedua, Indonesia Barat atau Sundaland relatif stabil dengan cekungan busur belakang yang menjadi tulang punggung migas nasional kita, yaitu Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Ketiga, Indonesia Timur tersusun dari mosaik blok tektonik hasil kolisi, subduksi ganda, dan pemekaran laut yang masih aktif hingga kini. Sebagaimana telah kita lihat pada contoh kolisi Sulawesi, subduksi ganda Halmahera, dan pembentukan laut Banda serta Weber Deep. Keempat, patahan aktif, kegempaan, tsunami, dan jumlah gunung api di Indonesia Timur seluruhnya terkonsentrasi tepat di batas-batas blok tektonik tersebut. Dan kelima, yang paling penting, tatanan tektonik yang sama yang menyebabkan bencana geologi ini juga sekaligus mengontrol keberadaan sumber daya migas, mineral, batu bara, dan panas bumi kita. Dengan demikian, pemahaman tektonik lempeng menjadi kunci utama baik untuk eksplorasi sumber daya atau untuk mitigasi bencana di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Eh,
Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.